Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, sahabat kajian Kopi Jiwa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan satu perumpamaan, yaitu ketika kita ingin membersihkan jiwa kita adalah seperti kita ingin membersihkan gelas yang terisi kopi. Yang pertama, kopi tersebut harus dibuang, tumpahkan semuanya, tuangkan semuanya, buang semuanya. Perbanyak tobat, perbanyak istighfar. Kemudian isi gelas tersebut dengan air yang jernih. Ingat, di sini airnya upayakan agar diisi, upayakan agar air tersebut adalah air yang jernih, bukan air yang keruh. Ya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita melakukan semua ibadah, baik sholat, puasa, zakat, haji, umroh, ataupun yang lainnya, itu karena lillahi ta'ala, libtigha'i mardatillah, ya, bukan untuk kepentingan duniawi. Nah, ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ini hampir sama dengan yang di surat Asy-Syam menggunakan redaksi qad aflaha, ya, sungguh beruntung. Man tazakka, orang yang mau mensucikan dirinya. Ya, walaupun ada sebagian mufassir yang menafsirkan kata tazakka ini dengan berzakat, ya, tapi lebih banyak yang menafsirkan tazakka ini bermakna tatahhar, membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, ya, mensucikan jiwa, ya. Seperti salah satunya Syekh At-Tantawi dalam kitab tafsir beliau Al-Wasit, beliau menjelaskan, ya, ay qad aflaha wa faza wa intafa bidzikri man hawala tazkiyata nafsihi wa tadhkiraha wa tathhiraha min kulli su', ya. Jadi sungguh beruntung, wa faza, dan telah menang, sungguh menang, wa intafa bidzikri, dan mau mengambil peringatan, memanfaatkan peringatan dari Rasulullah SAW. Ya. Siapa? Man hawala, barang siapa atau orang yang mau berusaha tazkiyatan nafsi, mensucikan jiwanya, wa tadhhira, dan membersihkannya, min kulli su', dari segala keburukan, dari setiap keburukan. Nah, kemudian Allah menyebutkan wa dzakara isma rabbih, kemudian dia menyebut nama Tuhannya. Syaitan Dawi menjelaskan ay biqalbihi wa bilisanihi, yaitu dengan hati dan lisannya. Nah, dalam kaitannya dengan zikir ini hampir sama dengan seperti yang saya jelaskan kemarin berkaitan dengan istighfar, yaitu utamakan kualitas, bukan kuantitas. Ya. Akan lebih baik ketika kita lagi memahami apa yang kita ucapkan. Ya. Misalkan dengan
mengucapkan subhanallah, ya, walhamdulillah. Ini dua kalimat kata Rasulullah, dua kalimat yang ringan di mulut, tapi berat di timbangan, berat maknanya. Ya. Subhanallah, maha suci Allah. Kenapa Allah maha suci? Karena apapun yang Allah berikan kepada kita, walaupun kelihatannya tidak baik, ya, pasti ada hikmahnya. Kadang 10 tahun kemudian, beberapa tahun kemudian kita baru tahu, oh ternyata hikmahnya dulu Allah berikan saya ini adalah seperti ini. Ya. Insya Allah ini berkaitan dengan zikir. Insya Allah nanti akan ada pembahasan khusus, akan saya jelaskan. Ya. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman fasolla, ya, fasolla, kemudian dia sholat. Nah, di sini adalah bagian dari mimbabi dzikril juz'i wa yuradu bihil kull. Ya. Jadi menyebutkan satu bagian saja, tapi yang dimaksud adalah banyak atau semuanya, semua jenis ibadah yang disyariatkan oleh Allah, ya, kepada kita orang Islam, ya. Ibadah sholat, puasa, zakat, haji, ya, termasuk juga umrah dan lain sebagainya. Ini dalam rangka sejatinya adalah untuk membersihkan diri kita, ya, mengeluarkan hal-hal yang negatif dari diri kita dan memasukkan hal-hal yang positif, ya, sehingga ke depan kita menjadi lebih baik insya Allah. Seperti salah satunya yang sudah saya jelaskan, yaitu ibadah puasa ketika menjelaskan tentang memaknai kemenangan di penghujung Ramadan, ya. Nah, agar supaya air yang masuk ke dalam gelas tadi betul-betul bersih, setidaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, dalam kaitannya dengan ibadah ini, ya, kita harus memahaminya bahwa ini adalah proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar ritual. Karena kalau kita menganggapnya ini hanya sekedar ritual, maka tidak akan banyak berdampak. Ya. Tapi betul-betul ini kita yang butuh, ya. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, semakin dekat kita kepada Allah, insya Allah ketika kita meminta, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan lebih mustajab. Ya, seperti disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni. Ya. Ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, ya, fa inni qarib, katakan aku ini dekat. Jadi Allah itu dekat. Ya. Cuma kitanya yang menjauh, ya, dan yang mau mendekat kepada Allah. Bahkan di ayat yang lain lebih tegas lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami kata Allah itu lebih dekat kepadanya daripada kepada kita manusia daripada urat nadi kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bisa, ya, fahami bahwa kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang butuh untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Dan jangan perhitungan. Ya. Maka tadi utamakan kualitas, jangan perhitungan. Jangan, mohon maaf, misalkan melakukan ini karena ini, ya, apalagi untuk kepentingan duniawi. Walaupun mohon maaf mungkin ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi akan lebih baik betul-betul libtigha imadatillah, untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perhitungan kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah. Kenapa kalau kita hitung begitu banyak yang nikmat Allah berikan kepada kita? Berapa harga nitrogen, berapa harga oksigen kalau kita hitung setiap hari?
1 bulan berapa yang harus kita keluarkan untuk membayar itu semua. Jadi Allah tidak pernah perhitungan kepada kita. Kalau Allah perhitungan kepada kita, coba lihat seperti yang sekarang kita hadapi. Dengan Allah kirimkan satu makhluknya saja, ya, kita kewalahan. Bahkan bukan hanya kita, semua umat manusia di seluruh dunia kewalahan. Yaitu dengan dikirimnya makhluk yang bernama virus corona. Nah, jadi mohon maaf, kalau bisa jangan perhitungan, betul-betul lillahi ta'ala atau libtigha'i mardatillahi ta'ala. Seperti juga ketika melakukan ibadah zakat, ya, ataupun sedekah yang lainnya, udah niatkan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Niatkan ini adalah untuk diri kita, membersihkan unsur-unsur negatif dari diri kita, ya, terutama berkaitan dengan harta. Apa? Sifat pelit, sifat kikir, ya, sifat cinta dunia, sifat tidak peduli, ya. Untuk kemudian diganti dengan apa? Dengan sifat yang baik, sifat dermawan, ya, sifat peduli, ya. Kemudian sifat lebih cinta kepada ukhrawi. Ini seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim, ambillah wahai Muhammad dari harta mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini ditegaskan di firman Allah Subhanahu alladzina ta'afu bidunubihim, ya, orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Wa khalatu amalan sholiha wa akhar sayyi'ah. Jadi masih melakukan perbuatan yang soleh, tapi juga masih melakukan perbuatan yang buruk, ya. Jadi orang-orang yang mulai bertobat, ambillah dari mereka wahai Muhammad shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, ini ada 2 kata yang ketika dipisahkan, ya. Jadi ketika berdiri masing-masing ini artinya sama, yaitu tutahhir, tadhhir dengan tazkiyah, ya. Hampir mirip dari sisi makna. Tapi ketika digandengkan seperti ini, ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, itu pasti memiliki arti yang berbeda, ya. Apa? Salah satunya Syekh As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau menjelaskan bahwa tutahhiruhum ini adalah mengeluarkan, ya, yang negatif. Ai tutahhiruhum minadzunubi wal akhlaqil radilah. Jadi membersihkan diri mereka, ya. Jadi wahai Muhammad, yang dengan zakat tadi, dengan sedekah tadi, kamu akan membersihkan mereka dari apa? Dari dosa-dosa dan dari akhlak yang tidak baik. Wa tuzakkihim biha, ya, wa tunammihim, ya. Jadi mengembangkan jiwa mereka. Kenapa? Karena kata zakat di samping artinya toharoh, bersih, ya, bersuci, juga mengandung arti berkembang, an-nama, ya, wa tunammihim, dan mengembangkan jiwa mereka, wa tuzidu fi akhlaqimul hasanah, dan menambah kepada mereka akhlak-akhlak yang baik, wa amalihimus sholihat, dan amal-amal yang soleh. Ini salah satunya. Juga bisa difahami, ya, karena makna tadhir ketika digandingkan dengan tazkiyah ini, tadhir itu lebih ke fisik, ya. Bisa juga difahami bahwa tadhir ini yang dengannya maka kamu akan membersihkan fisik mereka, ya, badan mereka, dari apa? Dari berbagai macam penyakit yang insya Allah yang berkaitan dengan itu, ya. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa semakin bersih jiwa kita, maka insya Allah kita akan semakin sehat, ya, semakin bebas dari berbagai macam penyakit, ya. Wa tuzakkihim biha, dan akan mensucikan dari unsur-unsur negatif. Ya, inilah saudara-saudara sekalian, yang harus kita terapkan dalam semua jenis ibadah, ya. Apapun, anggap ini sebagai proses penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai proses
pensucian diri kita, membersihkan unsur-unsur negatif dan menggantinya dengan unsur-unsur yang positif. Demikian, hadana wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.